kayak hampir semua orang tahu kalau politik tuh kotor gitu, maksudnya Yes. kayak image-nya. Cuman di momen itu baru kayak kebanyakan orang mungkin terutama kelas menengah ngerasain gimana ini bisa jadi sesuatu yang ngaruh ke hidup lu sehari-hari banget karena mainannya udah politik identitas gitu di momen itu menurut gue. Iya. Itu udah ganggu banget. Dan gue ngerasa kayak anjir ini ujung-ujungnya cuman buat ya apa namanya transaksi voting doang gitu loh, tapi sampai sebegininya. Kebanyakan tukang sate tuh Nggak, jangan Pak. tuh yang ngomong gitu. Gue Data dari mana? Data dari mana? Nggak, kebanyakan bilangnya saya belum vaksin. Serius ini. Serius gua. Lebih gue pernah nulis juga kayak semacam ya ini paraphrasing, lebih mawas aja sama apa yang lu lihat gitu. Jangan sampai realita yang lu ambil di hidup lu itu realita yang dicekokin sama orang yang lu gak pernah ketemu di internet. Apa, Bas? Selamat pagi. Gue langsung mulai nih. Gue agak Langsung mulai. untuk kita. Langsung mulai gitu aja. ya konsepnya ya. Nggak bisa kita Main cepet menyanyikan sih. waktu. Karena kata Pak Wapres kita harus mengejar bonus demografi, jadi harus set. Oh gitu. Harus semuanya. Gue bonus demografi berarti. Ya, menurut Oke. beliau ya. 2035 kita harus semuanya sukses. Oke. Lu udah liat thumbnail-nya belum? Betul, sama kayak Ferry Irwandi. Udah lihat. Iya, sama yang video setelahnya thumbnail-nya juga masih sama. Betul. Iya. Oh, ada video baru lagi? Ada ngomongin bola. Lo agak ngikutin ya? Enggak, gue nge-search sekali di Tapi muncul dua YouTube kali. gue. Habis itu kan jadi masuk algoritma kan. Betul. Jadi suatu hari gue lagi pengen makan nonton YouTube gitu kan. Kebiasaan raja-raja kan kalau makan harus ada entertainment. Bener, kan. Jadi harus. kita buka YouTube. Wah, gue kaget gitu. Ada dia lagi. Wah, sama lagi thumbnail-nya. Udah komentar gue sampai situ aja sebenarnya. Kayaknya itu stok, Bang. Oh, itu Masih stok ya? banyak gitu. Masih Itu banyak. satu syutingan tuh, satu Iya, hari itu. Kayaknya stok masih itu. ada. Sayang Masih ada nih. 4 video lagi deket style Benar, thumbnail yang iya. sama ya. Benar. Betul. Walaupun di beberapa sumber beredar kadar like dan dislike-nya menunjukkan Dihilangkan. kurang Bang. seimbang. Hah? Dihilangkan dislike dan like-nya sekarang. Loh, tapi bukannya emang YouTube tuh sekarang nggak bisa ngeliat dislike langsung ya, jadi harus pakai plugin buat ngeliat. Iya. Oh, Tapi iya. ada beberapa Iya, sumber jadi yang sebenarnya- menyajikan itu kan ya? Iya, kalau mau lihat tinggal install pluginnya aja. Oh, jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan ya. Cukup. Dikasih info sama Dikasih beliau info. ini. Thank you, Bang. Iya, fasilitator aja. Saya di sini. Iya. Jadi walaupun mungkin video pertama masih belum ini, Ya. karena stoknya udah banyak, dia masih Kayak- ngejar konsistensi, Wah, Pak. Ya udah deh, lagi deh gitu. Benar, Betul, jangan betul. menyerah, jangan Yes. menyerah. Betul. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ini itu untuk menanyakan. Sebelumnya saya mention setnya, sorry nih kalau ke kanak-kanakan Ya. TK seperti ini. Hmm. Karena saya merasa tingkat penasaran setidaknya kita berdua itu paling tinggi pas TK. Iya. Masuk ke SD mulai Gue juga lagi. mulai dipapras tuh. Mm-mm. Lu juga? Iya, pasti kan kayak lu umur segitu nggak sih kayak nanya sesuatu terus nanya lagi kenapa gitu. Nggak Dan berhenti. dijawab. Tapi kenapa ini kucing G ya? Kayak Mana? B butterfly, Ya. Oke. C caterpillar, D itu ada dentist gitu, Yes. dinosaur, E elephant. Ya. Terus kenapa ada itu emoji maksudnya Yang mana? Yang Kucing. yang gitu yang E Oh, ini. elephant, Emosi. emoji. Itu emosi. Jagung kenapa ya? Jagung tuh enak. Yes. Iya. No, semuanya itu benar-benar diperhitungkan. Nah, ini kucing. kucing Ini G. kucing. Ini kucing kayak Garfield, Bang. Jadi memang ini Lu tuh. emang kita explore. Untung lu ini karena ini emang semuanya tuh ada maknanya. Betul. Ada semiotik ya, bermain semiotik di Semiotik sini. kita tuh Roland Barthes. harus Yes. Iya, iya. Roland Barthes karena Bener. kita semiotika, ngundang Roland beliau ngeliriknya penuh dengan wah metafora Iya. ini itu. Jadi betul. harus Jadi- disesuaikan. Ya. Gua nggak pernah di level jagung itu E sih tapi. It's okay, maksudnya gue pun awal-awal kayak gitu. Ampun, salah gue. Iya. Itu gue salah tuh. Iya. Pelan-pelan aja, Tang, kalau salah, Tang. Jangan ngotot. Oke. Jadi kita kelihatan ininya. Oke. Betul. Karena konsepnya rasa penasaran, Benar. Bang Bas. Jadi kita akan menanyakan seputar Bang Bas dengan pertanyaan kenapa. Oke. Jadi bagaimana India Nggak, gue deh pertanyaan pertama ya. Oke. Word Fang itu apa, Bang? Nama akun gue apa namanya? Gue tuh lupa persisnya apa adegannya, cuman gue inget gue dapet nama itu tuh suatu malam gue mimpi, terus mimpinya bahasa Inggris semua.
Dan kenapa tuh tangannya tuh? Mimpi bahasa Beda. Inggris. Beda. Udah Lu beda. kalau mikir bahasa Inggris nggak? Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Beda. Udah beda kita. Udah beda level. Udah beda level, Bang. Kalau kita kalau mikir bahasa Inggris nggak mikir jadinya. Iya. Oh, nggak pikir. Nggak mikir. Bahkan kita kalau mimpi aja masih ketemu, Bang. Jadi sesempit itu. Lu mimpi bahasa Bang. Inggris? Ada kata-kata word bank di situ. Ada kata-kata word banks gitu di situ. Kayak gue lupa persisnya adegannya apa gitu. Cuman nyangkut tuh. Apa namanya? Nama itu nyangkut. Kata itu nyangkut. Nggak berapa lama setelah itu tuh gue waktu itu mau bikin Tumblr waktu itu. Oke. Tumblr. Tumblr. Iya, Tumblr ini kan? Tumblr. Enggak, beda. Stanley dong dia. Kalau bikin tablet. Iya, iya. Takut gitu. Memastikan aja. Jadi waktu itu gue mau bikin akun Tumblr kan. Mm-mm. Terus kayak namanya apa ya? Wordbank sekali ya gitu. Apa namanya? Kayak karena isinya akan menulis dan sebenarnya itu bukan padan bahasa Inggris yang tepat, cuman kayak maksudnya kan kayak oh ini kata-kata bertaring gitu. Iya. Taring kata ya. Dan akhirnya kepake. Terus semenjak itu ya dipakai di semua akun lain biar seragam aja. Kalau nyari gampang. Cuman sekarang kalau ada sosial media baru ya, semenjak Wordbanks tuh orang udah tahu itu punya gua. Tiap kali mau bikin TikTok, this name has been taken. Ya, Shit. Oh, Udah ngambil ya. udah lebih dulu ada yang iya akhirnya gua kasih depannya bukan kayak tukul, kayak bukan Oh. empat mata, bukan Wordbanks gitu. Kalau bukan Gara-gara udah gua ngambil, pakai nama depannya bukan, gua selalu dibilang akun fanbase. Oke. Kayak akun Masuk akun akal, bohongan. bener. Masuk akal. Masuk akal emang sebenarnya. Jadi tiap kali gue nge-post sesuatu, ada yang komen, Bang, ini dapat foto Baskara ini dari mana? gitu kayak dari HP gue. beralasan dong. beralasan. Bener. Bukan salah mereka emang. Bener, Mm-mm. bener. Emang sistematis. Harusnya itu. jangan bukan. Bukan tuh kan bener-bener mengartikan lu bukan. Harfiah. Masih lah. Masih wordbank. Wordbanks, Masih iya Wordbanks. benar. Gua lupa ada contoh yang lain. Iya. Yang gue ingat 4 mata doang waktu itu. Iya, benar. Iya. Empat mata pun masih kan. Jadi kan dia ganti nama karena teguran kan. Jadi bukan 4 mata dulu. Iya bukan. Tapi masih ada masih 4 mata kan. Itu empat masih mata- dunia lain kali, Tang? Maksudnya Masih dunia lain. Iya. Hitam putih juga bukan ya waktu itu? jadi abu-abu dia. Wah, bukan. Kalau itu beda emang Itu berubah. beda. Itu jujur beda. Oh Tang. bukan masih 4 mata ya? 4 mata ganti jadi bukan 4 mata. Oke. Kalau dunia lain jadi masih dunia lain. Oh, begitu. Bener. Oke. Gitu. Jujur Bang, gua waktu pertama kali nyari Instagram lu nggak ada. Baskara Putra nggak ada. Tapi pas gua scrollin dia, nge-tag lu, wah namanya Wordbanks. Nah iya, Baru gua kayak gitu. Apa itu sebuah kesalahan ya di hidup gua? Enggak. Lu nemuin kata wordbank usia berapa? SMP akhir SMA. Ada nggak titik dalam hidup lu ngerasa anjir alay lagi? Untungnya enggak sih kalau kata yang itu. Dia berarti mateng ketemu. Mateng. Tapi dulu gue pernah punya email, gue lupa tulisannya gimana, cuman kayak kue mochi enak @yahoo.com atau hotmail.com gitu. Oh. Bahkan waktu itu gue jarang makan kue mochi. Lu bayangin proses berpikir gue di umur itu gimana? Lalu, why? Karena harapan berarti. Lu berharap kue mochi enak. Tapi kenapa kue mochi enak? Enak sih gitu. Yes. Tapi kayak gue nggak sebegitu tergila-gilanya sama kue mochi untuk bikin email kue mochi enak @hotmail.com. Tapi udah nggak dipakai kan itu? Enggak, akhirnya gue take down. Iya. Karena ternyata ada yang lebih enak dari kue mochi. Benar. Kalau emang gue masih suka banget, mungkin gue biarin jadi email profesional gue. Jadi nggak profesional. Kok lu jadi kayak pengusaha F&B ya? Iya, benar juga. Iya benar. Kue mochi enak Gmail. Cuma kan kita juga pernah dulu gitu ya, nama Facebook, nama email. Cuman gua tuh dulu meng-create nama itu tuh karena gua gampang ingat aja. Lo Apa? Kadang-kadang. Lo apa? David percaya gak? Jujur tuh alay sih Bang. Jadi biar kalau ada orang nanya Facebook lu apa? David percaya gak? Enggak. Gitu gua ngincer itu doang. Selebihnya sih jujur tuh. Enggak, alay. sorry. Konsep itu kan harusnya buat password wifi ya nggak sih? Iya kan? benar. Kayak password wifi-nya Sering apa? ditanya. Ada di pintu. Betul. Gitu. Zaman dulu kan belum punya wifi gua Bang. Jadi Iya. Facebook aja. Betul, kalau Facebook. Oke lah, logik itu gue tanggap. Iya. Tapi selama gue kenal lu, gue nggak tahu lu ada Davidnya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa gue jelasin tuh. Itu yang sebenarnya gue Nggak bisa lu jelasin, apa nggak bisa lu jelasin di sini? Bisa deh untuk hari ini. Masa dibikin? Jadi konsep David percaya nggak tuh biar orang nggak percaya. Kan kalau Dani percaya nggak? Percaya.
Iya. Gua tuh Iya. pengen reaksi orang nggak percaya. Jadi- Faisal percaya nggak? Bisa. Bisa. Tapi bisa jadi percaya kalau muka kayak gua. Kalau David kan nggak mungkin deh gitu. Oh. Masa sih? Bener bang? Lu David banget lagi. Serius lu? Iya. Gue bilang kan. Percaya lu berarti? Percaya lu. Percaya. Lu David banget lagi menurut gua. Ya itu kalau gua sih. Iya, Kalau gua iya, itu gitu. Nah, gue nama email tapi karena gue nggak mungkin nggak terlalu oke soal teknologi dan lainnya. Jadi sampai sekarang gue pakai nama email dari dulu. Kenapa gak takut gitu lu? Lu apa? Gusti Shinchan. Jujur itu alay sih. Pak. Gue kalau ditanya brand, Mm-mm. masa ini mas? Gusti Shinchan. Tapi udah connect sama berbagai sosial media, jadi repot gantinya. Udah. Bisa. Kalau lu mau repot dikit diganti-ganti pelan-pelan sebenarnya bisa. Bisa. Oh bisa itu ya. Tapi Iya, Gusti harusnya Shinchan gua aja ganti nggak sih, apa-apa. Gusti Shinchan masih oke sih. Masih oke. Malu. Cuma memang agak alay sih. Malu. Iya. Jadi Warfeng itu ya bang ya. Dari situ. Bener dengar bener nggak dulu sebelum menemukan Warfeng mau pakai nama tidak bisa berword-word kayak enggak ya? Kalau itu kayaknya enggak ya. Jadi Warfeng itu dapat dari mimpi Dari dulu situ. bahasa Inggris. Dari situ. Oh klinik juga berarti lo ya? Guys, Dari mimpi, lu dapet dari Jadi mimpi. framing nih mah. Iya lu, Jadinya, iya. lu. Klinik kebarangan lu. Ntar kelar ini lagi gue satanis lagi. Iya, Lagi. bener. Rame kemarin Tahu. tuh satanis. Iya. Sama, Oh iya ya. benar Iya, inget iya. gue inget. Oh dituduh satanis. Iya. Udah enggak berarti? Masih. Kadang-kadang masih kayak kalau ada orang ngupload TikTokin dia gitu. Ada yang komen pasti bawahnya, "Oh, satanis juga, Bang." Ya seumur hidup deh itu kena sama gue. Ini kan berarti lu ngerasa kayak artis-artis Hollywood yang diwawancara dituduh Illuminati nggak sih? Iya, dulu Dan lu juga berusaha- dulu gue juga nuduh Beyonce, Tuh. Illuminati. Terus gue anjing berarti bego dulu gue ya. Nah. Ternyata cuma konsep, Bang. Oke. Iya. Tapi nggak ada bahwa emang itu jadi naikin sales gitu. Lagunya naik sih angkanya, orang penasaran ya. Itulah. Lagu-lagu yang dituduh naik angkanya. Iya. Iya. Itu Makanya jadi penasaran ya. masuk akal sih sebenarnya. Masuk akal. Acara kita juga ganti nama aja kali. Jadi apa? Penasaran by Lucifer. No? No? Tidak? Enggak deh tang kayaknya. Oke. Kalau itu enggak sih. Skip dulu. Lagu pertama Lagu pertama Bang Baskara sikat. yang bikin gua kayak ini orang nih. Lagu apa? Legenda, 30 tahun lagi legenda. Legenda. Karena dari muda udah banyak Karya. karya yang oke. Contoh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dari muda. Betul. Udah oke. Berpotensi. Bener. Ponari sebenarnya dari muda juga. Bener. Cuma nggak di Cuman airnya cuma satu tipe ya. Betul. Ternyata iya. Enggak. harusnya ada enggak karbonasi. Iya. Minimal 3 tahun sekali ngeluarin 12 air lah kayak album gitu. kurang Harusnya. explore. Iya, Kurang iya, explore. iya. iPhone pun kan keluar terus. Iya, keluar yes, terus. Dia Yes. salah. Berpeluang. Kami belum tentu. Oke. Kami belum tentu. Karena gue Oh. gini, Bapak. Gue tuh buta nada gue. Coba dong. Do? Re. Re? Ah, Enggak, beneran buta. Do, re, mi, fa, sol, la. Buta. Nggak apa, jazz. 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 Jazz emang gitu? Jadi kalau ntar lu ditanya gitu yang kayak, kenapa kok nada gitu? Jazz. Bilang gitu. Jazz. Terus kalau ditanya, kok jazz gitu? Terus lu lanjutannya gitu, lu nggak nyampe, men. Lo Ya, nggak nggak nyampe. paham ya, lo nggak Sorry. Gue udah punya pegangan di sini. Gue simpen di HP videonya. Eh, Dia belum bilang, lu cuman di sini, cuman lu belum nyampe. Lu belum Ah. nyampe. It's okay, it's okay. Jazz. Betul. Nggak apa-apa betul. kalau lu belum ngerti. Ya, Gitu ya. itu jadi pegangan lo. Oke. Siap. Gue buta nada. Jadi yang memikat buat gue dari lagu itu tuh lirik-lirik yang kuat. Makanya gue tuh suka Kami Belum Tentu waktu itu sama Saredona Kuburan. Na 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 Saredona ada baik kuburan. Baik kuburan B. Lagu-lagu tipe ya kuburan. C A minor, D G minor, minor, G. G. F lagi. Secara lirik kuat karena nggak mirip sama orang. Jadi kalau gue nyetel musik, semua tuh berharap gue nyetel lu. Karena pilihan satunya kuburan dan nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak yang suka. Betul. Bagus kuburan. Bagus, keren itu. Iya. Liriknya, gue tuh penasaran proses kreatifnya, Pak Bas. Hmm. Lu tuh bikin lagu udah ada premis, lu pengen bikin apa gitu? Pesannya apa, ininya apa gimana lu, Pak? Gue dari premis dulu selalu. Jadi gue tahu dulu mau nulis apa, terus gue abis itu biasanya judul. Iya. Belum ada lagunya, cuman ada judulnya dulu. Kami Belum Tentu udah ada dulu. Duluan. Oh. Eh,
Habis itu dari judul gue bikin musiknya dulu baru lirik kayak gitu. Jadi lirik tuh justru terakhir, tapi yang penting premisnya apa sama judulnya tuh gue nemu biasanya kayak gitu. Oke. Walaupun pasti kemungkinan besar ada perubahan tuh di judul atau kayak tiba-tiba premisnya geser-geser dikit. Oke. Karena biasanya kayak gue nulis sesuatu berusaha ngikutin premisnya, cuman ternyata pas udah ketulis, wah agak melenceng ya, tapi nggak jelek juga. Tapi agak berubah sedikit gitu dari Iya. arah yang pengen gue tulis awalnya. Akhirnya premisnya gue tweak dikit, Geser dikit. judulnya gue geser dikit juga. Tapi ya masih tetap sealiran dan mirip dengan premis awal gitu ya. Iya, iya. Premis kami belum tentu apa? Itu gue tulis berdasarkan ketidakpercayaan gue dan menurut gue kebanyakan orang-orang seumuran gue ya terhadap politik praktis aja gitu di momen itu. Menurut gue itu 2018 kalau nggak salah rilisnya. Itu era-era itu polarisasi politik After identitas 17 tuh lagi kan itu. gila-gila Jakarta, banget lah. iya. Kayak hampir semua orang tahu kalau politik tuh kotor gitu, maksudnya Yes. kayak image-nya. Cuman di momen itu baru kayak kebanyakan orang, mungkin terutama kelas menengah, ngerasain gimana ini bisa jadi sesuatu yang ngaruh ke hidup lu sehari-hari banget karena mainannya udah politik identitas gitu di momen itu menurut gue. Iya. Itu udah ganggu banget. Dan gue ngerasa kayak anjir ini ujung-ujungnya cuman buat ya apa namanya transaksi voting doang gitu loh, tapi sampai sebegininya masih banyak banget sampai hari ini orang yang gue kenal yang keluarganya radicalized gitu gara-gara 2017. Entah ke spektrum yang A, yang B atau yang C gitu. Cuman dulu tuh mereka bukan orang-orang seperti Kayak itu gitu. Bisa kayak bergaul sama siapa aja segala macam. Cuman itu harganya coy dari politik identitas di momen itu gitu. Iya, Orang iya, tuh iya. jadi hati-hati banget gitu dan gue menulis Kami Belum Tentu tuh ya atas kemuakan dengan hal-hal Gua- tersebut gitu loh. Gua belum tentu jadi bagian yang seperti itu atau terpengaruh oleh politik. Gue belum tentu percaya. Dengan- Apa namanya waktu itu yang gue dapat duluan kalimat tuh yang jadi hooknya yang ada yang cukup peduli umat yang dikelabui melupakan masa lalu Itu cakep. namun kami belum tentu gitu. Aduh. Karena dan gue inget banget salah satu pemantiknya kalimat itu, gue di sektor 9 di daerah Bintaro situ ada sate Jepang pinggiran jalan yang terkenal lah. Oke. Itu masih eranya gue tinggal sama bokap nyokap gue ya kan. Kadang-kadang gue pulang kerja tuh atau pulang nongkrong suka makan dulu di situ. Oke. Lagi ngobrolin dia sama apa namanya temannya masalah satu warga yang lain lagi ngobrolin politik, lagi ngobrolin kayak Di tempat itu tuh. lagi ngobrolin 2017, lagi ngobrolin kayak ke depannya kayak gimana gitu segala macem. Ya gue ikut nimbrung lah gitu karena kayak ya gue juga apa namanya sering ketemu sama dia gitu, sering kayak basa-basi, gue ikut nimbrung. Terus adalah dia ngomongin salah satu tokoh politik lah. Terus dia bilang kayak ya kayak orang pada lupa apa gimana sih kalau dulu tuh dia jauh banget dari image yang dia kasih lihat sekarang gitu. Terus dia bilang kayak ya mungkin pada lupa sih, cuman kalau saya sih belum tentu mas gitu. Gue kena banget gitu sama kalimat itu. Maksudnya mungkin ada di momen itu gue masih sering memandang rendah kalau misalnya orang bukan dari kelas menengah apa segala macam, mungkin nggak ngerti politik gitu kali. Maksudnya gue masih hidup di dalam bubble gue juga. Iya. Itu tapi yang ngomong tukang sate loh men. Shit. Betul. Itu Yang kayak gue itu di situ ilusi gue kalau nggak semua orang ngerti politik itu pecah gitu. Begitu ditampar sama Iya semesta. dia tahu sejarah gitu. Dia tahu kayak tokoh si A ini sepak terjangnya gimana, si B gimana, si C gimana, terus tiba-tiba dia ngomong gini sekarang kayak asbun lu gitu. Iya, menurut betul. dia. Itu bubble gue di situ pecah gitu. Dan kalimat itu nempel banget sama gue. Berapa lama kemudian di saat gue lagi harus nulis keluar gitu secara natural kalimat itu yang kayak gue meminjam kalimatnya si Mas sate ini. itu. Iya. Ya agak unik sih. Apa kata itu keluar dari tukang sate yang seperti kita tahu ya. Kami belum tentu ya. Iya, dia ngomongnya saya belum tentu. Saya belum tentu. Gue lupa gue belum Itu tentu apa dia saya belum ngomongnya tentu. sambil ngipasin apa? Sambil ngipasin. Oh, sambil ini. Kalau yakitori kan dikasih dilap. Oh iya. Keren. Bisa lo bagi fokus lo. Bisa itu. Pas yakitori dan memikirkan Benar. politik bangsa. Kaki kirinya main hi-hat.
Agak repot kalau itu Bang. Iya. Agak On repot tempo. itu. On tempo lagi. Iya. Ya karena kebanyakan tukang sate tuh Nggak, jarang tuh yang ngomong gitu. Gue Data dari mana? Data dari mana? Nggak, kebanyakan bilangnya saya belum vaksin. Serius ini. Serius gua. Kalau itu iya. Kenapa? Tapi iya. Iya kan? Saya belum tentu jarang. Bang. Jarang. Saya belum vaksin. 1 banding 1000 itu. Oke, iya. Oh jadi itu dipotret baru dieksekusi di lirik. Iya. Gue keinget banget momen itulah pas nulis. Gue ngerasa kayak gue tidak hanya mewakili orang-orang sumuran gue di babel gue doang. Iya. Cuman kayaknya sebenarnya merasa seperti ini tuh banyak. Banyak. Tapi lu merasa semua orang tuh bego gitu. Iya. Entah sebagai orang yang bikin campaign-nya, kampanye politiknya, Atau atau yang sebagai pemakan. orang biasa kayak kita gitu yang merasa kayak kita lebih superior, lebih pintar dari kebanyakan orang. Enggak juga gitu. Gue tuh penasaran kenapa lu naruh judul dulu di awal. Apa mungkin mempengaruhi suasana? Mempengaruhi premis, aransemennya judul, pasti mempengaruhi suasana, mempengaruhi tema gitu. Lu mencet chord yang sama di piano, C, yang satu ngomongin lu jatuh cinta sama orang, satu ngomongin rumah kebakaran tuh pasti cara mainnya beda gitu karena lu punya intensitas dan apa sih bahasanya tujuan gitu, lu punya intensi yang jelas kayak ini C-nya tuh buat apa gitu. Jadi gue merasa judul sama premis tuh harus duluan di depan. Oh, bener ya, buat payungnya agar Menarik juga ya. eksplorasinya nggak kemana-mana gitu. Gak Ya? kemana-mana Iya, gitu. iya. Bahkan Kesini, dengan kesini. cara yang sama, nada yang sama pun lu tahu intensitas sama intensi tersebut Iya, kayak gimana. kayak ya kalau anak-anak bikin show judul dulu, Iya betul. Baru materi disesuaikan. Iya. jadi nggak Iya, kemana-mana. Kan ada juga beberapa musisi yang jadi dulu musiknya baru isi chordnya, iya. isi liriknya atau Liriknya lirik ada dulu juga. gitu. In a way kan sebenarnya gue juga musiknya dulu baru liriknya. Tapi gue harus tahu dulu Apa? premisnya apa gitu. Di ini. Gue merasa kayak musiknya walaupun pasti belum selesai ya, tapi harus bisa bercerita dulu dari musiknya doang gitu. Kayak ada build up emosinya mengikuti premisnya seperti apa. Oke. Iya, jadi selaras semua. Gue walaupun pesannya nggak persis sama, tapi lirik-lirik di dalam Kami Belum Tentu tuh satu payung semuanya. Tentang yang apa? Ditinggal beasiswa, Iya. tenang nggak apa, bahwa emang ini masih dipeluk setan. Gue tuh mengartikannya bahwa itu orang-orang yang entah dapat privilege atau beasiswa, LPDP dan semacamnya, dia di luar tuh nggak apa-apa, karena lu di sini belum dibutuhin. Iya. Kayak di bagian itu kayak gue menulis apa sih bahasanya kayak semacam ya apa aja dampaknya dari ketidakpercayaan orang-orang kayak kita ke kehidupan kita masing-masing gitu. Salah satunya yang paling sering gue lihat adalah teman-teman gue banyak yang kayak memilih buat ya kabur gitu, maksudnya kayak buat apa gitu. Gue ingat ada yang pernah ngomong ke gue yang kayak lu mending cabut sekarang, kayak gue ya percaya sama gue gitu bakal makin buruk terus. Itu dia ngomong ya gue lulus 2015-16 gitu, lulus kuliah. Dan sekarang dia bilang kan, Iya, sekarang dia udah kaya. Benar kan apa kata gua gitu nggak sih? Gak kontakan sih, cuman feeling gue sih Feelingnya di dalam gitu hati ya? dia ngomong Ada, gitu. iya. dari story-storynya dia tuh Story-nya ada ada wajah-wajah gitu. inilah. Iya, gitu. benar-benar. Kulitnya Susah lebih sih bersih dikasih tahu. karena cuaca luar juga. Gitu. Iya. Benar. Berarti boleh nggak menginterpretasikan sendiri kalau liriknya begitu? Misalkan lu punya interpretasi sendiri, Oh, lu punya boleh tafsiran aja. sendiri. Boleh kalau- aja. Oh, boleh pendengar gitu. Menurut gue ya namanya kesenian gitu ya. Keindahannya juga salah satunya adalah lu bisa melihat sesuatu yang sama, tapi lu artiinnya beda gitu. Even lu sebagai pembuat udah ngasih tahu. Maksud gue tuh ini. Ya nggak apa-apa juga. Kalau ditanya, makanya gue nggak pernah bilang yang kayak, enggak lu salah maksud gue ini. Tapi gue paling bisa menjelaskan konteks gue menulisnya tuh apa. Mau Cuman dia sah aja orang. mengartikan seperti Iya. apa. Bahkan gue sering banget nulis sesuatu yang bisa 2 sampai 3 sampai 4 Makna. makna gitu pengertiannya. Yang gue udah kebayang kebanyakan orang akan berhentinya di makna yang ketiga atau Iya. keempat. Oh. Teman-teman gue yang tahu cerita gue akan tahu di kedua gitu. Iya. Buat gue pribadi gue simpen di kepala gue tuh sampai layer 1 gitu misalnya. Probabilitas ya. Gue penasaran. Lu kan ada lagu yang bahasa Inggris juga, ada bahasa Indonesia juga. Perbedaan soal bias kata atau permainan makna kayak gitu, lu nemuin nggak antara bahasa Inggris dan Indonesia nih? Oh iya ada banget.
Lebih enak di mana? Eh, album pertama Fish kan hampir semuanya bahasa Inggris ya waktu itu. Cuman gue merasa sebenarnya itu lahir dari ketidakbiasaan gue menulis dalam bahasa Indonesia gitu. Ketidakbisaan gue menulis dalam bahasa Indonesia. Ternyata menurut gue setelah gue berjalan berapa tahun gitu di musik, menulis bahasa Indonesia itu lebih menantang dan sulit daripada nulis bahasa Inggris kalau lu fasih di kedua bahasa tersebut. Oke. Karena lu punya referensi yang banyak banget untuk bahasa Inggris. Lu punya musisi luar negeri yang bisa lu denger dan lu bedah, dan dia udah menang award-nya, levelnya udah apa namanya, udah bukan award yang udah Grammy lagi gitu, udah award kayak Kendrick gitu tuh, dia udah menang award tuh levelnya udah bukan Grammy gitu. Jadi lu punya referensi banyak banget untuk bisa menulis sesuatu dengan sangat puitis gitu dalam bahasa Inggris. Menurut gue, kalau lu dari bubble kelas menengah, punya akses juga ke apa namanya informasi di internet dan fasih bahasa Inggrisnya. Yang sulit itu adalah menurut gue bisa apa ya, tanda kutip, bisa menguasai bahasa sendiri sih. Karena banyak banget yang sebenarnya bisa dipakai tapi nggak dipakai, atau yang dipakai tapi tidak maksimal, atau ya sesimpel karena bahasa itu menurut gue salah satu alat paling kuat aja gitu untuk menggerakkan orang. Apalagi bahasa ibu lu ya. Jadi lu akan sangat tersentuh di saat kayak ada orang yang bisa merangkai bahasa tersebut dengan sangat baik dan nyampe gitu ke hati lu. Gue selalu merasa bahasa Indonesia itu lebih sulit sebenarnya buat ditulis. Kemarin pas gue ngerjain mixtape Hindia yang baru, ada bahasa Inggrisnya lagi. Itu ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena gue nggak pengen nyangkut lah atau bergubung terlalu lama di penulisannya. Jadi kalau gue kepikiran bahasa Inggris, gue biarkan bahasa Inggris. Karena emang itu rilisan dadakan, pengen kayak udah rilis aja segala macam. Bahkan nggak ada marketingnya sebelumnya kan. Iya. Jadi pas udah ada idenya, gue tulis seada-adanya gitu, as is. Karena seringkali ada ide ke gue itu datang dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi gue harus mengubah menjadi bahasa Indonesia dalam ya berbagai macam cara lah. Ada nggak keterbatasan kata untuk mewakili makna yang pengen lu bawa? Banyak banget. Di Indonesia? Nggak semua kosakata Indonesia atau kata Indonesia itu ada padanan Inggrisnya dan sebaliknya menurut gue. Betul. Iya. Kemarin gue ngobrol sama teman gue, nyamperin tuh nggak ada bahasa Inggrisnya. Nyamperin, oh iya benar. Nggak ada. Lu bilang kayak gue akan come over gitu, itu 2 kata. Kayak I'll catch up later, I'll catch up. Nggak ada. Persis nyamperin. Bahasa Sunda punya banyak banget istilah untuk jatuh ya. Betul. Di bahasa Inggris jatuh tuh cuman satu, fall. Iya. Fall down atau fall. Dan menurut gue pasti ada, nggak tahu ya, maksudnya pasti yang penonton mungkin ada yang emang belajar fonetik, fonologi lebih dalam gitu, etimologi segala macam. Kayaknya mungkin ini analisa gembel gue gitu. Kayaknya gue juga pernah baca deh, katanya di bahasa Sunda banyak banget padanan kata untuk jatuh. Karena mereka tuh dataran tinggi. Jadi berbagai bentuk jatuh itu mereka pernah lihat gitu sepanjang hidupnya mereka dari leluhurnya. Betul. Ada yang guling-guling, ada yang jeblos kakinya doang. Kusruk, digeledak, disoledat. Iya. Orang Sunda. Terus kayak, oh iya masuk akal ya, karena tanah Sunda itu dataran tinggi gitu kebanyakan. Jadi kemungkinan jatuh itu banyak di sana. Betul. Jadi harus ada detail-detail. Oh yang ini. Jatuhnya gimana dulu nih? Benar. Bahasa kan memang potret apa yang kejadian kan, untuk bikin spesifik tentang itu. Makanya gue tuh penasaran tentang bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia munculnya karena ada agenda kan waktu itu, menyatukan banyak. Dan kalau Sunda, Jawa itu kan memang akarnya kuat. Makanya banyak ya Inggris Indonesia tadi lu bilang ada kata yang nggak ketemu, kadang bahasa daerah ke Indonesia juga ada yang betul. Dan gue sering nemuin banyak tuh. Banyak banget. Makanya gue penasaran tentang keluasan membuat lagu dengan bahasa Indonesia tuh semana dan sulit. Gue pribadi bisa bilang bahasa ini kalau ditonton sama orang kayak Mas Ivan Lanin pasti kayak disanggah sama dia ya. Bener. Kamu jangan kayak pasti ada gitu. Gue yakin sebenarnya pasti ada.
Tidak Tapi kemampuan gue juga mungkin baru di situ untuk nggak Hmm. bisa mencari padanan yang lain Ya. yang bisa ngebikin penulisan lebih efektif. Oke. Kalau gue pribadi ngerasa bahasa Indonesia itu memakan lebih banyak durasi dibandingin bahasa Inggris di saat Yes. masuk ke dalam sebuah lagu. Setuju gua. Gue bisa menulis sesuatu dalam bahasa Inggris itu 2 bar selesai. Kayak kelar tuh. Oke. Di bahasa Indonesia karena banyak kata sambung segala macam, lu perlu udah kayak 1/4 vers sendiri gitu baru kelar kalimatnya. Ya, Jadi kadang-kadang kalau gue nemu sebuah gagasan dalam bahasa Inggris dan gue nggak ketemu bahasa Indonesianya, gue memilih untuk nggak gue tulis karena nggak bakal sama. Kayak ini gue coba terjemahkan jadi bahasa Indonesia pun nggak bakal menggugah perasaan yang sama seperti lu melihat kalimat ini dalam Benar. bahasa Inggris gitu. Crowded juga sebenarnya nggak ada ya. Crowded tuh bahasa Indonesianya nggak ada ya. Ramai, ramai. Situasi crowded kan situasi yang Crowded. iya gimana ya gua. Bahasa Sundanya ada nggak? Bahasa Sundanya jujur gua masih mentok di Tisoleda tadi. gua belum ada kalau ngumpul-ngumpul gitu tuh apa namanya? Harerin sih. Harerin tuh tapi serba sempit. Serba sempit. Benar nggak tapi maknanya sama nggak? Crowded kan ya rame kan, sesak. Rame, Jadi sesak, Karena sesak. orang betul. gitu. Tapi sesak juga bukan crowded sebenarnya. Tuh beda lagi. Crowded kayak kebanyakan orang kan? Iya, dalam satu ruang, satu space itu Yes. kebanyakan itu crowded. Hmm, Emang nggak ada padanannya. iya iya. Jadi Nah, yang lucu itu bahasa Sunda itu punya kata sifat banyak sekali dibandingin Gimana? bahasa-bahasa lain. Kata sifat itu untuk menjelaskan keadaan ya. Yes. Kayak haredang itu kan sebenarnya Haredang, lumayan spesifik. gerah. kepanasan, gerah. Gerah? Masih ada dong. Haredang ke gerah. Harerin? Harerin sempit. Sempit nih. Tempatnya sempit banget sih Harerin. Oke. Hareeng panas, demam, bener gua? Jangan undang-undang gua sama. Enggak, serius gua. Sekarang nggak ngerti. Hareeng buat yang nonton bahasa Sunda, hareeng tuh panas badannya. Hari-hari? Hari-hari. Swalayan? Hari-hari itu. Itu hari-hari udah Itu beda. hari-hari itu udah iya agak ini apa ya kejauhan. Kejauhan itu. Bener. Udah. Oh, secomplicated itu berarti ya kalau nulis lirik ya. Tiba-tiba tadi Masuk, complicated. inilah namanya Jimmy Fallon. Langsung aja. Enggak. Gua tuh mumpung ketemu lu Bang ya. Banyak sebenarnya pengen gue pertanyakan gitu. Cuman satu-satu aja deh ya. Iya. Hindia Fish dan Lomba Sihir jujur gue semuanya ngikutin entitasnya. Gue tuh mau tahu kan setiap band tersebut kan memiliki karakteristik. Hindia dengan mental health-nya, Fish dengan sospolnya. Kalau gua artiin sih Lomba Sihir, Asmara dan Persahabatan ya. Benar, lagu-lagunya. Banyak, tapi banyak benar. Ribuan Memori, ya nggak? Banyak. Tuh, lu nggak Dan paham, itu sering Bang. kesebut kok. Iya. Oke, sorry, gua nggak paham memang. Gua nggak paham. Lu nggak paham, Bang. Karena itu apa? Lomba sihir nggak pas sama akidah. Oh, secara nama. Secara Lomba nama Sihir. ya. Itu sering kejadian tuh. Kenapa? Kayak apa namanya penonton kita yang di bawah umur nggak dikasih izin sama orang tuanya buat nonton lomba sihir. Karena lomba betul. sihir. So, kan proses Iya. izinnya juga susah dong. Iya, kayak mau nonton lomba sihir. Ya, terlalu Kayak easy. Kamu ke sampai Hogwarts. sampai ada vokalis kami Udu namanya Iya, bikin yang video Mbak Udu. yang kayak Tante Om, ini tuh band Oke. gitu. Jadi Nama kalau saya misalnya aja Udu. lu nggak dikasih Iya. kasih lihat video ini gitu. Yang Mbak Udu ada sama Rehan ya. Ya. Iya, iya. Cuman ya ya itulah lika-liku kehidupan. Benar. Apa anjing? Benar. Apa lu tadi apa? Lomba Sihir, Fish dan Hindia memiliki karakteristik, Iya, iya. karakteristik yang berbeda-beda. Gue pengen tahu andil lu seberapa banyak di setiap band tersebut. Kalau di Hindia udah pasti gua ini apa namanya? Tadi gua pengen bercanda sesuatu yang nyerempet politik, teman kayaknya jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nanti prosesnya dikirim Ya, dulu ke iya, lu. iya. Oke? Tuh. Gitu. Aman. Enggak lah, udah lah. Aman Bang. Karena udah kesebut di depan jadi kayak ntar- Momentumnya udah hilang. Iya, momentumnya udah hilang. Nggak usah kalau gitu. Heeh. Tapi masih bisa kalau mau Tapi dikejar. ya, cuman kalau di Hindia gue lumayan Prabowo. Tegas aja dan berwibawa. Berarti lu pernah dikepung 7 pers gitu. Iya, iya. Gue pernah diasingkan. Wah, Iya, iya. Ya pokoknya lu paling inilah, suara paling besar di Hindia. Karena kan ya basically ini proyek yang ya formatnya solo gitu, walaupun Yes. proses kreatifnya ada tim lagi, segala macam lah, live-nya juga ada tim lagi. Kalau di Fish itu gue masih lebih banyak berbicara yang levelnya tuh kreatif gitu,
Jadi kayak Bahlilnya lah. kita mainnya gini deh sekarang. Jadi Boleh. kayak Prabowo, Bahlil sama Yes. Bahlil ada peran, tapi nggak sentral yang nentuin juga. Iya. Dasko lah. Dasko, lah. boleh. Oh, Dasko. Dasko, oke. Lomba sihir Gibran kali ya lo ya? Hasan Nasbi. Hasan Nasbi. Nasbi. Hasan Nasbi. Tanya pendapat, ngasih tutorial. Bener. Ya, lanjut. Terus Itu nama-nama yang bagus ya. Betul, yang betul. disebut. keren. Cuma. Keren. Kalau di Viz gue yang mostly yang kreatif gitu, kayak hal-hal yang berhubungan sama produk kreatifnya dan produk turunannya merchandise masih. Lagu berarti nggak di Viz? Lagu iya, Nah, lagu gue tuh banget. selalu penasaran tentang penulisan lagu dalam band. Itu kayak gimana? Apa nyari liriknya bareng-bareng? Ya. Atau lu bawa udah jadi nih? Nih gue ada lagu keren nih. Gitu. Kalau lirik di Viz gue masih selalu yang kayak 90%, 95% dari gue. Oh. Kecuali yang album terakhir ada beberapa lagu emang udah di plottingin gitu. Gue pengen lu pada nulis juga dong. Kayak satu orang satu cerita pribadinya dia yang masih dalam konteks ini album ini tentang apa yang terjadi ke Viz dan keluarga besarnya selama berapa tahun terakhir gitu. Jadi ada satu yang per member itu punya cerita pribadi di situ. Kayak Adnan nulis Nina. Iya, terus mereka nulis, gue show off deh. Nah, di sini. Oke, kayak- Boleh. ini momen gue memperlihatkan Knowledge gue. ya, Nulis, oke, boleh. benar tapi Bener. Oke, Aman. satu Ikutin kosong. gue. Lanjut. Bang. Jadi abis dikasih ke gue baca, gue workshopin bareng sama Adnan gitu misalnya. Terus kalimat-kalimat yang buat gue powerful banget dari dia gue simpan, ada yang gue paraphrase, sisanya gue tulis lagi Oke. gitu. Kalau lirik kayak gitu. Berarti sebelumnya lu bawa lirik udah jadi ke anak-anak. Kalau gue bawa lirik most of the time udah jadi. Mereka tinggal ACC. Kalau tema itu gue bawa untuk dibicarakan bareng-bareng. Iya, premisnya dia. Premis paling gede, premis album itu harus bareng-bareng gitu. Mostly kayak ide dari gue kayak Oke. gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Terus mereka ngasih masukan, mereka ngasih angle, gimana kalau agak gini, gimana kalau kita belokin ke sini gitu. Oke, premisnya udah oke, terus gue entah seabrek atau satu-satu gue bawa ide lagunya gitu. Kayak lagu pertama ini ngomongnya, lagu kedua ini gimana. Terus ntar mereka bisa ngasih masukan. Ini ditukar sama ini gimana? Yang ini kayaknya udah 2 kali kita ngomongin ini, nggak perlu. Kita ambil elemennya aja yang paling penting dari lirik lagu yang mau kita buang, masukin ke lagu lain. Kayak gitu. Oh, Ada gitu-gitunya lah. Iya. Tapi masih yang kayak mayoritas yang nulis itu masih gue gitu sebagai penulisnya kalau di Viz. Kalau di Hindia udah pasti sendiri. Ya. Kalau di Lomba Sihir ini, Rehan itu nulis juga. Bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang didapat dari member yang non vokalis gitu. Udu juga nulis. Album kedua Lomba Sihir ini tuh gue lebih banyak touch up malah dibandingin nulis dari nol gitu. Ada yang gue tulis lumayan banyak, tapi kebanyakan itu strukturnya tuh udah dari Rehan, udah dari Udu, terus gue yang kayak, oh ini verse 2 kita giniin lucu kali ya gitu. Kalimat ini ganti ini buat jadi hooknya gimana. Terus kayak, oh tema albumnya kan ini, kalau kalimat lagu yang ini gimmicknya kita ganti dikit biar nyambung sama albumnya gimana gitu. Oke. Termasuk Sofa. Sofa lu ngasih kontribusi? Ngasih. Di lirik Waktu itu pas ngomongin tema albumnya, tema lagunya pun juga kayak, itu prosesnya bareng gitu sama gue yang kayak, apa sih barang di rumah lu yang kalau bisa ngomong tuh dia punya cerita banyak banget. Karena dari lu lahir bahkan mungkin dia udah ada gitu. Bagus. Kebanyakan dari kita tuh punya sofa gitu di rumah. Oh dia ngelihat semuanya pasti. Kenapa lu? Nggak punya sofa di rumah mas. Kenapa lu? Hah? Kalau benda yang paling banyak cerita, Ubin. 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 Tapi nggak menarik. Bener. Kurang Kayak hap. liriknya jadi masokis gitu. Kayak Ya. diinjek-injek dia tiap Ya. hari. Sofa tuh masih catchy lah. Masih catchy. Iya. Kalau Ubin apa ya? Kejauhan. Ya. Iya, gue setuju masokis sih. Terinjak-injak. Iya, Terinjak-injak. Dibasahin tiap hari. Oh, disiram. Siram. Gila lah. Pokoknya Tangga udah ganti lantai masih Ubin. itu Malu. sih. Ngapain? Betul. Itu doang yang ngeganjal di lo tadi.
Sorry, ganggu Aman, diskusi. aman. Apalagi yang mau disuarain, mumpung nggak ada platformnya. Nggak, nih, gue udah. Lu ada lagi nggak? Ada gua. Ya udah, lu dulu. Gue tuh sempat lihat lu ngobrolin soal manga. Masih Masih. baca manga Masih. sampai sekarang? Apa terbaru? Masih. Yang paling baru yang gue ikutin judulnya Hero Organization, kalau nggak salah judulnya itu deh. Tentang pilot-pilot kaiju gitu. Pilot-pilot. Bukan Kaiju number 8. Bukan. Jadi pilot mecha gitu buat ngelawan kaiju gitu. Tapi protagonisnya itu nggak kayak kebanyakan shonen gitu. Dia udah pinter dari awal. Mau ngebalas dendamin bapaknya yang dibunuh sama di backstab sama militer. Keren. Udah berapa chapter itu? Baru belasan, baru masuk 20-30, jadi masih seru banget buat diikutin tuh, belum banyak. Kingdom gue belum mulai baca, cuman udah disuruh orang baca terus. Banyak banget yang gue belum mulai baca. Oke. Pengaruh. Lu dibilang wibu, fine. Fine. Kita menguasai dunia, Wibu. Betul. Pengaruh wibu manga terhadap pembuatan lagu lo. Banyak banget. Gue merasa kayak berapa tahun belakang ini gue lebih banyak belajar dari fiksi loh dibandingin dari buku self-help misalnya. Atau 5 AM Club. Apa? Seni bertindak bodo amat. Oh, itu Mark Manson. Nah, iya benar. Lu tahu. Bener, Bang. iya. Lu nggak Bener, dia nggak baca buku-buku. baca. Kan fiksi tadi lebih banyak fiksi kan. Bener. Gue ada masanya gue baca buku self-help banyak banget gitu. Oke. Yang selalu di rak-rak depan tuh. Kalau di Filosofi toko. teras. Yang kayak apa? Filosofi teras. Filosofi teras. Nggak baca. Apa namanya? Cuman kayak setelah gue pikir-pikir, setelah baca beberapa buku ya, isinya sama terus. Beda paraphrasing doang gitu. Yes. Dan kayak dia nggak tahu hidup gue juga, ngapain kayak nyuruh. Benar. Lu harus bangun jam segini untuk bisa apa, lu harus apa segala macam. Akhirnya gue stop baca buku kayak gitu. Terus kalau gue baca sesuatu yang gak fiksi, kayak kebanyakan baca something yang emang ngomongin topik secara spesifik gitu, topik tertentu. Apa namanya, dari situ gue balik lagi ke fiksi, tapi novel gitu. Kayak tahun berapa ya gue mulai tiba-tiba kayak keranjingan bacain novel tua, kayak fiksi tapi klasik gitu. Kayaknya 2000 itu setelah ngerjain Kami Belum Tentu gitu-gitu. Oke. Gue merasa lebih banyak dapat insight gitu dari fiksi menurut gue. Kayak apa namanya, ide-ide besar tuh banyak banget yang gue dapat dari fiksi ya. Nggak serta-merta kayak jadi nulis lagu bagaimana jika alien, enggak. Tapi pasti ada muatan filosofis gitu dari ceritanya di fiksi-fiksi ini yang menurut gue apa namanya menarik gitu buat diangkat. Ada gue siapa yang nulis ya? Blood Meridian. Siapa ya, Tang? Yang antagonisnya Judge Holden itu yang orangnya gede, botak, putih, pucet. Gue kayak misalnya antagonis yang bagus banget ya ditulisnya. Menurut gue bisa menghasilkan sebuah ide filosofis yang bagus banget gitu. Cormick. Bener. Apa? Cormick Yang nulis. Masa? Iya. Blood Meridian. Oh iya. Oh ada di sini anjir. Seakan-akan. Iya benar-benar bisa juga ya di sini. Seakan-akan ingat tadi. Iya, Sorry. Cormac McCarthy. Cormac. Apa namanya? Ini paraphrasing, cuman antagonisnya pernah bilang yang kayak semua hal yang terjadi itu harus apa namanya sesuai dengan pengetahuan gue gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak gue ketahui, maka dia exist without my consent. Gitu. Antagonisnya ngomong kayak gitu. Kayak kalimat-kalimat kayak gitu gue nggak bakal nemu di buku self-help, di buku non-fiksi gitu. Karena ada ruang yang diberikan kepada penulisnya untuk bisa nulis sesuatu segila mungkin atau sejahat mungkin kadang-kadang. Atau seideal mungkin. Lu jadi nemu sesuatu yang kayak oh iya kayak apa namanya? Iya, tapi gue penasaran bagaimana cara motretnya, cara ngambilnya hal-hal yang namanya fiksi kan yang memang nggak kejadian di nyata, lalu dituangkan ke nyata. Kayak banyak pembelajarannya lagi. Kayak lu Hunger Games nonton? Baca.
3 buku pertama. Maaf, baru satu. Baru satu. Yang awal. Gue lupa di buku kedua apa ketiga ya, Catching Fire atau yang terakhir. Mentornya bilang itu kan sebenarnya menurut gue ya, muatan sosial politik Hunger Games tuh gila banget. Suzanne Collins ini yang nulis, dia dapat inspirasi dari Hunger Games karena pas dia lagi di rumahnya dia, living room gitu, suatu saat lagi pulang, ganti-ganti channel TV. Terus waktu itu lagi perang Irak kalau nggak salah. Oke. Jadi channel 1 perang Irak, channel 2 reality show, channel 3 perang Irak, channel 4 Keeping Up with the Kardashian kayak gitu. Dan dia pengen ngebikin ya fenomena tersebut yang dia rasain itu yang bikin perasaan dia campur aduk itu jadi sesuatu yang ya dikarikaturin menjadi sesuatu yang kompleks banget dan in your face banget gitu dalam dunia fiksinya dia. Makanya dibikin sekalian di dunianya Hunger Games itu hiburan utamanya reality show-nya adalah anak-anak orang miskin ini bunuh-bunuhan. Diambil satu dari tiap distrik kan, ditonton setahun sekali gitu. Tapi kalau misalnya berhasil dikasih sponsor, dikasih baju segala macam kayak kita nonton bola. Tapi ini anak-anak orang miskin suruh bunuh-bunuhan gitu. Dan buat orang kaya itu entertainment, udah biasa. Sampai akhirnya ada satu momen di bukunya mentor karakter utamanya bilang yang kayak lu jangan marah sama kontestan yang lain, men. Mereka juga orang sama-sama susah dari ini tuh konflik yang di fabricate gitu. Lo harus ingat musuh utama lu siapa. Lu bukan dia. Remember who the real enemy is gitu loh. Dan dia karakter utamanya senjatanya panah kan. Dia selalu bilang kayak bidik ke atas gitu. Jangan ke samping, jangan ke depan. Dan itu menurut gue satu muatan itu kayak berapa kali gitu gue tulis dengan cara yang berbeda di lagu gue kayak karena gue merasa kita sekarang sedang merasakan hal yang sama, sadar maupun nggak sadar gitu. Iya. Karena makin kesini ya gue perhatiin kayak misalnya nyambung ke awal-awal tadi gitu. Orang tuh udah nggak gampang banget kemakan isu agama, isu sara gitu sekarang. Yep. Kayak gini tidak mencerminkan apa, ini melanggar kerukunan apa, enggak, yang merasa terganggu lu doang, men. Dan yang lain enggak gitu. Yang merasa tersinggung lu doang, yang lain enggak, dan sebaliknya. Gue udah jarang banget melihat sekarang orang di internet kemakan sama isu agama gitu dibandingin 2017-2018. Kayak orang tuh udah makin sadar kalau ya elah ini lagi yang dijual gitu. Betul. Maksudnya untuk bikin heboh kayak enggak kali karena itu tidak menggambarkan realita gue gitu. Iya. Gue sering banget gitu, mungkin di momen itu 2017-2018 melihat, wah ini ada heboh-heboh agama lagi nih di daerah A, daerah B, daerah C gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya ini gue berbicara dari pengalaman gue gitu. Nggak tahu di sana kejadian apa enggak segala macam. Tapi itu bukan yang gue alamin tiap hari. 7 kali 24 jam gue, semua agama, semua ras, akur coy kita tinggal. Terus kenapa gue harus percaya sama narasi ini yang gue lihat sekilas di di internet lewat gitu. Dan itu jadi menimbulkan banyak pertanyaan setelah lu makin mawas jalan berapa tahun kemudian. Seberapa banyak sebenarnya yang emang ini tuh gorengan di fabricate gitu. Biar lu tuh fokusnya kepecah. Musuh lu tuh ya horizontal gitu. Ya. Sebenarnya harusnya ke atas. Ya. Berarti di lirik-lirik lu juga bukan promosi ya, campaign kepada masyarakat begitu ya. Jangan terlalu percaya hoax, jangan terlalu percaya berantem di sosmed gitu ya. Lebih ke ya ada yang kayak gitu sih. Maksud gue lebih yang kayak gue pernah nulis juga kayak semacam ya ini paraphrasing, lebih mawas aja sama apa yang lu lihat gitu. Jangan sampai realita yang lu ambil di hidup lu itu realita yang dicekokin sama orang yang lu nggak pernah ketemu di internet sebenarnya. Nice. Nice dream. Buat gue nomor 1 itu sih yang kayak kenapa gue percaya kalau orang itu marah sama UU TNI? Karena gue ngelihat itu di jalan, gitu. Gue ngelihat di internet rame, tapi gue ngelihat di jalan. Gue ngelihat kayak temen gue misalnya mau nyetak sesuatu, terus mau dibawa gitu buat taksi, atau kayak gue ngelihat sendiri ada orang nggak boleh nyetak ini di percetakan karena mereka takut nyetak itu. Gitu. Gue ngelihat gitu, gue ngedengar langsung itu ada di lingkungan gue. Jadi gue percaya sama apa yang gue lihat di internet karena itu sejalan dengan apa yang gue rasain gitu, realita hidup gue yang secara fisik gue ngelihat gitu. Cuman ya
menurut gue pertama di satu sisi jangan gampang itu menurut gue percaya sama sesuatu yang kayak lihat nih kayak gini, lihat nih kayak gitu. Due diligence yang harus kita lakukan tuh banyak banget gitu ya zaman sekarang. Pos informasi kan kayak. Bahkan tentang argumen yang barusan gue juga mencoba memposisikan ke yang lain ya. Itu juga jadinya bahan apa ya? Ya topik pembicaraan juga di bawah tentang misalnya kita membicarakan ini udah ada nih tanda-tanda misalnya ya nggak dalam keadaan sebenarnya tanda-tanda ekonomi nggak oke nih kita bawa ke yang lain yang nggak melihat tanda-tanda itu mereka menilai dengan enggak baik-baik aja gitu gue masih bisa makan atau misalnya ada ketidakpuasan kita tentang proses pemilihan yang nggak oke tentang ini dan itu ini bahaya nih enggak gue masih bisa kerja itu kan bisa bergerak di arah yang sebaliknya dong dari apa yang dari tadi kita obrolin bisa di satu sisi memang apa namanya itu menurut gue jadi cara buat lo menilai kayak jangan segitu gampang dipercaya sesuatu terutama kalau misalnya muatannya itu bisa memicu konflik horizontal ya. Di satu sisi yang bersamaan itu menurut gue juga jadi patokan untuk lu punya ruang memahami kenapa orang gitu kadang-kadang nggak setuju atau nggak percaya sama lu gitu loh. Karena buat gue semua itu sistematis. Kayak misalnya lu kesel sama satu kelompok tertentu gitu, psikografis atau demografi tertentu di internet kayak anjir mereka kok gini ya. Apa namanya cara ngomongnya kok mereka kayak gini ya cara memandang sebuah isu gitu. Ya gua ngerasa gue nggak bisa nyalahin orang-orang yang gue nggak setuju ini gitu, karena ya nggak itu ada alasannya yang sangat sistematis kenapa mereka tuh bisa ngomong kayak gitu kayak di saat yang bersamaan kayak kenapa orang bilang nggak lu doang kali yang marah-marah semua orang santai kok mau UU TNI pertama kayak dia mungkin kerjanya sekolahnya atau tinggalnya nggak di sekitar area aksi yang kedua media massa aja nggak naikin Terus kalau misalnya dia nggak main Twitter, nggak main X, gimana caranya dia bisa tahu kalau itu kejadian? Gitu. Betul. Sistematis benar. Jadi ya nggak apa namanya buat gue itu jadi alasan, itu jadi cara buat mengukur realita lu dan memberikan ruang untuk memahami kenapa realita orang berbeda sama lu gitu loh. Di saat yang bersamaan. Gua tuh mau nanya ya kalau menurut terserah lu mau berdua. Kalau sebagai orang yang nggak tahu nih, lu kan bilang tadi lu resah sama RUU TNI karena lu hidup di lingkup yang pernah menyaksikan langsung gitu orang berhadapan langsung dengan TNI dan lain-lain gitu. Ada aksi segala macam. Lu jadi saksinya. Nah, bagi orang-orang yang tidak merasakan itu atau hidup di zaman sekarang 2001 baru lahir, dia tidak sempat ngerasain zaman RUU TNI atau dia nggak tahu kalau RUU TNI ini terjadi apa yang akan berdampak gitu. Nah, terus bingung kan? RUU TNI ini gua setuju apa enggak ya gitu. Nah, apa pesan yang mau lu kasih ke orang-orang seperti gua ini? Gua pun pas krisis 98 gua masih umur 4 tahun waktu itu. Tapi cerita banyak sekali dari keluarga. Kayak apa yang terjadi lah. So di momen itu gua punya kakak juga 5 tahun dan 10 tahun lebih tua dari gue, mereka juga punya memori yang sangat jelas gitu sama kejadian itu. Dan kayak gue hidup dalam bubble yang punya privilege gitu loh. Gue datang dari keluarga menengah. Di karir gue di musik ngebikin gue punya buying power yang lebih tinggi. Jadi gue juga hidup nggak harus berhadapan seperti kayak mungkin masyarakat yang tanda kutip harus rebutan lahan misalnya sama aparat atau direpres sehari-hari. Yang kadang-kadang bahkan nggak masuk berita coy gara-gara kayak mereka nggak punya news value gitu. Kayak kita misalnya melihat ada selebriti dituntut karena sesuatu bisa langsung jadi berita nasional karena dia selebriti gitu. Cuman kan orang-orang ini kan nggak punya news value kan. Mereka everyday people gitu. Mereka orang-orang biasa sehari-hari. Jadi mau berjuang kemana juga harus ribut banget, harus heboh banget gitu untuk orang tahu ada kasus itu. Jadi gue memberikan disclaimer di awal sebelum ngomong lebih lanjut bahwa gue itu hidup beruntung lah gitu. Jadi yang bener-bener kayak ngerasain era itu ya orang tua gue, kakak gue gitu. Gue masih kecil di umur itu. Lalu di saat kayak udah jadi dewasa pun gue nggak harus hidup di lingkungan di mana gue harus berhadapan dengan
kekerasan dan represi seperti itu gitu, seperti kebanyakan kawan-kawan lain yang tidak beruntung. Tapi menurut gue adanya dua hal tersebut aja udah jadi presiden yang buruk kalau misalnya sampai kejadian lagi kayak gimana gitu. Dan lu nggak memberikan wewenang lebih aja kasusnya ada. Iya. Menurut gue itu patokannya. Mungkin masalah-masalah yang terjadi di akar pun nggak langsung hadap-hadapan dengan, ya kita bicara TNI, nggak langsung masyarakat sama TNI. Bilang tuh akarnya panjang. Penyebab-penyebabnya ya. Baru di ujung mungkin ada pengaruh dampak dari pasal-pasal yang mungkin kan kerugian dan banyak gitu. Maksudnya bisa di breakdown banget, cuman akan sangat panjang dan banyak banget. Cuman logika simpelnya menurut gua kalau misalnya dari pakai logika game deh gitu, ada alasan kenapa penyihir di game itu nyawanya dikit, karena dia powerful banget. Dia bisa mengangkat magic gitu, dia bisa angkat senjata berbentuk sihir magic. Makanya semua karakter penyihir, mage, wizard di game itu nyawanya sedikit. Itu cara game-nya ngimbangin. Apakah lu akan memberikan wewenang lebih ke orang yang bisa angkat senjata gitu sekarang? Masuk sih di gua. Itu logika simpel ya, maksudnya yang kayak lu bisa nggak diskusi mencari jalan tengah yang adil kalau orang depan lu sambil megang beceng? Bisa sih. Kalau lu megang beceng juga. Apa? Cuman agak malam. Jujur. Panjang. Lu banyak ngalahnya. Iya, pastiin pistolnya aman dulu, baru. Gitu. Gak bisa sih gua dalam tekanan begitu gua. Bingung sih gua. Kayaknya kalau cuman satu, terus nggak ada pelurunya, terus masih bisa. Masih bisa. Kalau banyak kan bingung juga. Mas Wapres, lagi-lagi. Say something about us. Bahwa AI akan banyak mempengaruhi hidup kita. Orang yang tidak menggunakan AI akan kalah dengan orang yang menggunakan AI. Kata Mas Wapres. Yang sebelumnya saya lebih dulu dengar dari CEO Nvidia. Pas main ke Indo. Ya. Ketemu kemarin pas main ke Indo? Enggak ya. Siapa aku? Siapa tahu. Saya mau ketemu bintang Emon. Gitu. Di dunia pembuatan lagu dan bernyanyi, AI ini ancaman atau kayak gimana nih? Atau berkah? Yes, karena gue kan di seni bikin ini ya. Bikin apa sih kita? Kalau di sana apa? Oh, bikin skrip. Bikin skrip, bikin ide untuk disampaikan. Betul. Gitu. AI ya cukup membantu sih. Cukup membantu, tapi juga gue ngeri sih maksudnya. Lu ketik apa di prompt ya? Jadi langsung. Betul. Jadi cuy. Ya. Di dunia lagu kayak gimana tuh? Ada engine-nya untuk bikin lagu dari nol. Kayak AI. Lu cuma nulis gue pengen disco atau house era tahun segini, Four on the Floor segala macam, itu bisa keluar. Ada. Udah ada toolsnya juga sekarang. Kebanyakan yang pakai jingle maker buat dapet suara penyanyi langsung. Kayak liriknya ini gitu, nadanya gini. Terus lu tinggal ngatur parameter keluar gitu penyanyinya. Cuman jelek. Iya. Kayak argumen gue ya, menurut gue jelek gitu. Sama kayak lu ngeliat gambar AI. Lu pertama kali boom berapa tahun lalu, anjir ada gitunya kan. Sekarang lu bisa bilang jelek dong. Untuk yang berapa tahun lalu? Enggak, yang sekarang pun yang baru pun gue bisa bilang jelek. Gue bisa bilang jelek. Soulless gitu, nggak ada rasanya. Kayak ya udah aja template. Gitu. Kayak lu bisa makin kesini justru semakin canggih, malah lu makin bisa ngerasa polesannya tuh AI gitu. Betul. Kerasa banget. Dan in my defense di musik juga yang keluar dari engine yang kayak gini jelek gitu. Kalimat tadi kayak orang tidak menggunakan AI akan kalah, gue setuju. Tapi gue mau AI jadi tools gue gitu. Gue mau dia gantiin gue nyapu, ngepel, tambal ban gue, isiin bensin mobil gue, dibandingin dia gantiin gue nulis lagu nyanyi. Karena menurut gue idenya itu ada nyawanya, coy. Gue merasa kayak seniman itu kayak motek sekecil-kecilnya gitu, ada nyawanya yang dipotek sama dia, ditaruh ke karyanya dia, yang seumur hidup akan ada di situ gitu. Di lagunya, di naskahnya, di filmnya.
Dan itu nggak bakal bisa digantiin sama AI karena AI nggak ada nyawanya menurut gue. AI yang gue gunakan di musik itu tools gitu, kayak gue lagi bikin demo sebuah lagu, gue bukan mixing engineer, tapi gue akan harus nge-brief engineer mixing gue gitu untuk vokal gue. Ada plugins yang gue punya, tinggal diatur parameternya, dia nge-detect lagunya terus yang kayak ngasih saran. Segini nih, reverbnya segini, delay-nya segini gitu. Tapi sebatas itu aja gitu. Jadi tools buat gue. Atau yang kayak gue buka Photoshop, mau ngedit sebuah image gitu. Kita foto bertiga cuman belakangnya background-nya ada yang kotor. Terus ya pakai generative fill gitu loh, kayak tolong ganti belakangnya rapih gitu, touch up. Tapi gue nggak mau dia yang bikin fotonya the first place, gue nggak mau dia yang bikin lagunya the first place. Karena nggak ada nyawanya gitu menurut gue. Jadi lu ngerasa gimana pun pertumbuhannya tetap nggak akan bisa mengganti originalitas manusia? Menurut gue ya, at least for now gitu. Karena ya sampai mungkin 1000 tahun, 100 tahun lagi ada argumen gitu kalau kita beneran bisa bikin Android kayak Blade Runner, apakah mereka punya nyawa apa enggak, baru argumen tersebut bisa dibalikin gitu menurut gue, kalau karya mereka juga ada soul-nya gitu, ada nyawanya. For now enggak. Mereka itu cuma language model, mereka cuma sesuatu yang di-feeding data dan ngambil data seniman lain buat intention-nya gitu. Lagi-lagi kayak menurut gue intention-nya sama ya intensitasnya gitu loh dalam menggunakan itu arahnya kemana, buat apa gitu. Di saat dia menjadi tools untuk nge-enhance sesuatu, karya lu sendiri terutama, itu sesuatu yang baik dan gue setuju kalau lu nggak pakai itu lu akan kalah cepet, kalah efisien. Tapi bukan untuk menggantikan SDM nomor satunya gitu, bukan untuk menggantikan seniman nomor satunya menurut gue, yang adalah ya penulisnya, penyanyinya, ilustratornya, desainernya gitu, nggak bisa. At least belum bisa sekarang. Gue tuh ngerasa ada kemiripan antara ini dengan perdebatan apa gitu dalam pembuatan musik. Maksudnya gini, kalau pakai AI untuk tools mempercepat dan lain-lainnya, artinya kan hasil yang dihasilkan nggak fully dari lu kan, dari si pembuat nih. Apakah jika itu berjalan terus dengan kemudahan itu, keaslian dia akan makin terkikis di tiap produk yang dia hasilkan? Ini argumennya bahkan kalau misalnya digunakan cuma untuk touch up gitu levelnya, atau gimana? Iya. Ya lagi-lagi menurut gue tergantung sih, kayak apa sih bahasanya, porsinya lu mengikut sertakan tools ini gitu, AI ini sebagai tools lu gitu, itu seberapa jauh gitu. Kalau misalnya yang kayak gue punya lirik nih, bikinin gue lagunya dong, iya itu buat gue sama aja bohong, nggak ada bedanya sama kayak lu menyerahkan 100% kreativitasnya ini tanda kutip ke sebuah language model gitu, ke sebuah AI. Beda sama menurut gue yang kayak ya kayak tadi gitu, gue bilang lu perlu melakukan sesuatu yang emang tanda kutip perlu berpikir, tapi bukan sesuatu yang perlu ide yang besar gitu, dan itu dipermudah dan dipercepat dengan menggunakan tools ini. Beda di saat kayak dia fungsinya adalah dalam mengisi puzzle-nya untuk ngisi ide yang lu nggak punya gitu. Data misalkan ya. Iya, kayak nyari data gitu. Oh, kalau nyari data ya bisa kayak gitu. Kayak beda kan kalau misalnya kayak lu minta dia nge-generate gambar globe ini sama yang kayak yang di sini tolong diapain gitu, tapi spesifik gitu kebutuhannya beda gitu. Dan buat gue sebagai sebuah alat untuk menciptakan atau generate ideas yang original dalam bentuk karya, dia belum bisa. Dan so far, for now menurut gue nggak akan bisa gitu. Karena dia feeding, maksudnya sama kayak kita gitu. Kita kan juga menciptakan sesuatu dari jutaan referensi yang kita punya di hidup kita kan. Tapi tidak melewati proses emosional gitu. Mereka tools ini di saat mereka bekerja kayak gitu, mereka cuma ngambil dari data yang di-feeding ke mereka aja. Dan based on prompt, based on pengalaman, based on data, bukan dari kita yang kayak approach kita, sentimental value-nya ada gitu di saat kayak gue pengen kalimatnya kayak gini. Itu belum bisa dan kayaknya sih so far belum akan bisa digantikan sih.
Oke. Dari gue aman, udah. Beres Aman sih. penasaran gue. Aman sih menurut gua. Oke. Cukup. Gimana kita bikin closing? Yel closing? Yal. Closing. Gini aja deh. Lu pada punya quote apa? Jujur ini baru episode pertama Bang Bas. Jadi kita nggak tahu hulu dan hilirnya seperti apa. Jadi yang penting ada dulu. Kita belum ngerencanain closingnya bagaimana ya. Belum ada formulanya closingnya ya? Benar. Belum ada. Gini deh. Lu penasaran nggak sih sama kita? Apa sih? Thank you. Apa sih?